Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Haramnya Menipu. Adapun anggota kelompok kami yaitu Putri Nursyifah, Septi Bayu Lestari, Husna Misbahul Qori, dan saya sendiri Anindya Salsabila Rahmadani. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur, seperti bohong, palsu, dan sebagainya, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu, atau mengecoh. Dengan kata lain, penipuan adalah dua pihak, yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang. Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain. Adapun dalam Islam, kebohongan itu sama dengan dusta. Dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan, bukan karena terpaksa. Dusta, curang, mengelabuhi, mengada-ngada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyalahi kenyataan yang ada. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya. Penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta. Maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut. A. Sumpah palsu jika tipunya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah SAW sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan karena memungkinkan terjadinya suatu penipuan dan menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma Allah dari hatinya. B. Mengurangi takaran dan timbangan. Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. C. Riba. Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikit maupun banyak dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah melarangnya. Menipu juga bersifat materi, contohnya mengurangi kualitas suplai barang tidak sesuai akad seperti mengurangi kualitas aspal jalan, dinding tembok, mengoplos beras, mengoplos bensin, mengoplos daging, menyembunyikan barang busuk di antara tumpukan, menyembunyikan cacat-cacat barang dagangan yang tersembunyi, dan sebagainya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membawa pedagang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami, dan barang siapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudara Septia Bayu Lestari. Dalam riwayat yang lain, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut karena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya
di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barang siapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga seorang penipu, seorang yang pelit, dan orang yang berbuat buruk kepada budaknya. Seorang penipu pasti suka berbohong, sedangkan pembohong merupakan sifat orang munafik sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Dan berbohong itu adalah salah satu penyebab yang bisa mengantarkan ke dalam neraka jahanam. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Yakni sifat jujur telah menjadi tabiatnya, apapun kondisinya dia tidak bisa berbohong karena Allah melabelinya sebagai orang yang jujur. Untuk sampai pada derajat tersebut, seseorang harus berusaha. Begitu pula dengan orang yang telah dilabeli oleh Allah sebagai pembohong. Kemudian jadilah dia tukang penipu. Orang yang memiliki sifat ini tidak akan masuk surga. Seorang pedagang mencampur barang dagangannya yang baik dengan yang jelek. Barang yang memiliki harga mahal dicampur dengan barang yang harganya murah. Mereka mencampur susu dengan air, mencampur madu dengan larutan gula, mencampur bensin dengan minyak tanah, atau mencampur minyak tanah itu sendiri dengan air agar menjadi banyak. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Padahal harta yang mereka ambil itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka akan dibalas karenanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah masuk surga daging yang tumbuh dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Muhammad, hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Ini adalah ancaman yang sangat keras yang menunjukkan bahwa memakan harta manusia dengan cara yang batil termasuk dari perbuatan dosa-dosa besar. Az-Zahabi berkata, termasuk di dalamnya juga harta yang diambil dari pemungut cukai, para perampok, pencuri, koruptor, dan pezina yang semuanya termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Dan begitu pula orang yang meminjam barang pinjaman kemudian mengingkarinya, seseorang yang mengurangi timbangan atau tukaran, seseorang yang menemukan barang temuan tetapi tidak berusaha mengumumkannya tetapi ia memakannya, dan seseorang yang menjual barang dagangan yang ada cacatnya kemudian ia menutupinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan ucap. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.